Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Master M. Zaidan dalam talkshow Kalbar Motivasi. Motivasi untuk percepatan perubahan Kalimantan Barat yang lebih unggul. Pemirsa di rumah yang bahagia, hari ini kita syukur sekali dan gembira sekali karena sudah kehadiran orang top dan orang keren. Nah, beliau adalah Bapak Wali Kota kita, pemimpin kita di Kota Pontianak, yaitu Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono, MTMM. Dan sebelah beliau adalah seorang tokoh juga, yaitu Bang Dedi Malik. Beliau adalah Ketua KPID Award. KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Nah, kali ini tema kita adalah mensinergikan antara pemerintahan Kota Pontianak dan KPID Kalbar untuk membangun dunia penyiaran yang lebih sehat. Untuk pemirsa ketahui bahwa dalam hari yang lalu, tepatnya tanggal Kamis, tanggal 22 Desember, KPID mengadakan awards untuk televisi dan radio se-Kalbar. Nah, saat itu, dan kita cukup gembira, pemerintahan Kota Pontianak ternyata mendapatkan penghargaan award dari KPID, yaitu award adalah Pemkot Peduli pada penyiaran. Jadi mendapatkan piala penghargaan yang luar biasa, mewakilin Kota Pontianak, masyarakat Pontianak. Jadi saya yakin Kota Pontianak pun, masyarakat Pontianak sangat gembira sekali Kota Pontianak menang dalam Pemkot yang peduli terhadap dunia penyiaran. Nah, untuk ETV sendiri juga mendapat nominasi 2 kategori, yaitu peduli disabilitas dan TV favorit, itu di ETV-nya. Oke pemirsa, kita akan bincang-bincang dengan dua tokoh yang luar biasa ini. Kita mulai dengan Bang Dedi Malik, seorang ketua KPID Award-nya. Apa kabar Bang Dedi ini? Baik aja ya. Bang Dedi, kan udah ngadain award-nya. Ya. Ini tuh tahun atau gimana award-nya itu? Ini Acaranya? award yang keempat dari yang memang sudah diadakan ya tahun lalu dan tahun ini kita memang berharap setiap tahun ada. Tapi setelah setiap kegiatan itu pasti ada evaluasi ya untuk perbaikannya. Kemudian untuk peserta tahun ini dengan tahun lalu bagaimana? Ada 2 perbedaan dengan tahun lalu. Yang pertama untuk porsi radio dan TV. Kalau tahun lalu itu porsi TV lebih besar, kalau tahun ini seimbang. Jadi ada 13 kategori. Jadi baik TV maupun radio sama-sama punya challenge, punya potensi untuk jadi menang. Dan yang kedua memang kita punya program baru, yaitu untuk berkaitan dengan sinergi. Kita ada namanya program khusus tentang pembangunan daerah. Di situ juga terkait pemerintah daerah peduli dengan penyiaran. Iya kan? Seperti itu. Oke. Itu yang terbaru ya. Terbarunya. Yang ikut berapa peserta ya untuk televisi? Untuk lembaga penyiaran yang ada di Kalbar itu totalnya ada 76. 76. Dari 76 itu TV radio ya. TV radio. Yang ikut kemarin itu di KPID Kalbar Award 2019 itu 13 dari lembaga penyiaran televisi dan 12 dari lembaga penyiaran radio. Oh ya, saya juga mengucapkan selamat Pak Edi atas prestasi pemerintah Kota Pontianak menjadi pemenang salah satu kategori Pak, yaitu pemerintah daerah peduli penyiaran. Selamat Pak. Pak Edi, saya Pak Edi dulu nih. Tema besarnya apa nih pas award kali ini nih? Oke, baik. Tema dari KPID Kalbar Award kali ini mengangkat khasana lokal, yaitu potensi kearifan lokal dunia penyiaran untuk pembangunan daerah. Kenapa kami mengangkat khasana lokal? Karena memang kita ingin bersinergi semua stakeholder untuk mengangkat khasana Kalbar itu, terutama sisi-sisi lokalnya, baik itu wisata budaya, kerajinan, adat istiadat, sehingga maju naik ke pentas nasional. Itu tema utamanya. Nah, tadi kan kita tahu sama-sama ya, bahwa pemerintah Kota Pontianak menang satu award kategori. Nah, kriteria untuk menangnya apa? Bisa kok Pontianak jadi menang nih, kriterianya apa nih gitu? Pertama Pertama untuk KPID Award sendiri itu seperti apa tujuannya? Saya mau sedikit memberikan gambaran bahwa KPID Kalbar Award ini adalah salah satu ajang pemberian penghargaan yang tujuannya ada beberapa. Yang pertama pasti memberikan apresiasi, penghargaan kepada lembaga penyiaran, dalam hal ini TV radio yang sudah memberikan konten positif, isi siaran yang sehat, yang edukatif, menginspirasi, informasi, dan membangun Kalbar. Pertama itu. Yang kedua, kita ingin menciptakan iklim persaingan yang positif
antara lembaga penyiaran dengan industri terkait, sehingga dengan adanya lomba award seperti ini, contohnya satu kategori tentang pembangunan daerah, si A yang menang, maka lembaga penyiaran yang lain akan berlomba-lomba menghasilkan produk yang terbaik. Yang ketiga, ini yang penting, kita ingin menyatupadukan paradigma seluruh stakeholder. Dalam hal ini kami KPID Kalbar sebagai regulator, ada masyarakat yang kami wakili karena kami representasi dari masyarakat sesuai amanah Undang-Undang 32 nomor tahun 2002. Ada lembaga penyiaran, dalam hal ini TV dan radio, dan dari pemerintah Pak, baik Pemprov maupun Pemkot, sehingga kita melihat sekarang ke depannya bahwa bidang penyiaran ini kita gunakan sebaik-baiknya, menciptakan isi siaran yang sehat, terutama untuk membangun Kalbar dengan semua stakeholder yang bersinergi untuk menggunakannya. Demikian. Yang kriterianya apa? Kriterianya kenapa salah satu pemenangnya itu adalah Pemkot, Pemkot Kota Pontianak. Pertama, memang kita melihat dari sekian banyak kabupaten dan pemerintah kota di Kalimantan Barat, pada dasarnya memang semua care ya, peduli. Artinya seperti beberapa contoh daerah, ada Rapela di Landak, ada Rapensi di Singkawang, dan berbagai macam, ada di Rasika di Kapuas Hulu. Cuma memang ada beberapa indikator yang memang kita melihat ada keunggulan dari Pemkot, terutama kita lihat dari cara mereka membina. Kita tahu salah satu lembaga penyiaran termasuk RTV itu binaan dari Pemkot ya. Bermula dari SMK Pak ya. SMK dengan berganti-ganti studio itu satu effort yang luar biasa. Termasuk kita tahu untuk lembaga penyiaran yang komunitas itu kan sangat tergantung Pak, karena mereka tidak bisa menampilkan iklan, sehingga anggaran untuk operasional itu sangat minim. Nah, di sini kita lihat ada peran serta Pemda secara polisi, secara kebijakan, mereka sangat konsen untuk membangun ini, karena ini salah satu untuk membangun karakter dari Kalbar. Salah satunya yang kami lihat, SDM yang digunakan itu menggunakan SDM yang setempat Pak, dari SMK-nya, dari alumninya, sehingga kita lihat memang itu berusaha membangun secara keseluruhan, dan yang disiarkan juga di situ sifatnya pendidikan dari berbagai segmen. Jadi banyak hal yang kita lihat, ada konsen fokus di anggaran pastinya, dukungan kebijakan, termasuk pengisian slot acara yang menampilkan program-program yang sangat sehat. Nah, kami berharap ke depannya Pak, terutama dari Pemkot, dengan adanya award ini, mungkin kita bisa bersinergi lebih baik ke depannya, terutama bagaimana bekerja sama, bersinergi untuk menciptakan siaran sehat di Kalbar. Contohnya, banyak hal dari pelayanan publik, termasuk tanggap bencana. Di situ ada karhutla, ada banjir, ada juga banyak hal Pak, termasuk hal-hal pendidikan. Di situ ada desa mandiri kan Pak, ada IPM, ya banyak hal yang bisa kita kerjasamakan. Makanya kami mencoba bersinergi dengan berbagai, mulai roadshow ke berbagai pihak, termasuk ke Pemkot Pak. Kita mencoba melihat irisan untuk kita bekerja sama ke depan. Demikian. Terima kasih Bang Deddy. Kita pemirsa, kita beralih sekarang pemimpin Kota Pontianaknya ya. Pak, selamat dulu Pak dari saya. Selamat Pak. Selamat. Sukses Pak. Oke Pak, tadi sudah kita tahu bersama-sama bahwa ternyata Pemkot Kota Pontianak menerima awards dari KPID Peduli Penyiaran. Nah, tanggapan Bapak nih setelah menerima award nih Pak tahun 2019 nih. Sebenarnya saya atas nama pemerintah Kota Pontianak tetap mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada saat kemarin itu. Tentu ini menjadi semangat kami untuk lebih lagi berbuat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah kota kita ini di roda pemerintahan bisa menjadikan sarana penyiaran itu sarana informasi yang bisa diakses seluas-luasnya lewat warga masyarakat, terutama warga Kota Pontianak dari berbagai macam kegiatan. Jadi memang sudah zamannya sekarang ini era terbuka. Jadi ada lagi yang kita tutup-tutupin, silahkan, bahkan masyarakat siapapun kalau mau inginkan informasi-informasi, data-data, terutama data-data yang tidak bersifat rahasia, ya itu dimungkinkan. Terus data-data yang didapatkan di masing-masing OPD atau langsung ke saya. Kenapa informasi itu penting yang harus disiarkan? Karena dengan adanya lembaga penyiaran,
semakin luas masyarakat mendapat akses, baik televisi, elektronik, media sosial juga sekarang yang lagi bisa memiralkan berita-berita ini yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat itu terbangun dengan adanya keterbukaan. Nah, sehingga sekarang ini eranya digital, sehingga informasi juga lebih cepat, sangat cepat, dan ini juga harus kita respon ya, baik yang kita terima maupun yang kita sampaikan, supaya tidak terjadi miss ya. Kalau kita sudah sangat familiar dengan informasi, apalagi dengan data-data yang akurat, yang valid, saya yakin apapun yang kita buat, apapun yang kita putuskan, baik itu kebijakan maupun keputusan politis, masyarakat akan mendukung. Ya. Sedemikian juga apa yang kita lakukan, masyarakat merespon balik, misalnya baik itu yang positif maupun yang negatif ataupun berupa saran dan kritikan, itu bisa kita pikirkan untuk kita sebagai bahan kajian kita untuk ke depan semakin lebih baik. Tadi Bapak sedikit bicarakan tentang informasi nih Pak, informasi penyiaran. Nah, informasi penyiaran itu menyangkut konten, ya Pak, konten. Nah, Bapak selama ini melihat konten yang ada di radio maupun di televisi, karena di Pontianak pun banyak televisi lokal, dan radio pun lokal. Nah, Bapak gimana konten yang ada di televisi maupun di radio di Kota Pontianak? Saya melihat kita kan memang ada bagian humas yang selalu nge-share atau memposting ataupun memberitakan bersama teman-teman wartawan maupun baik itu yang langsung maupun melalui kiriman-kiriman media sosial dan lain sebagainya. Nah, konten-konten ini saya lihat sudah cukup baik ya. Nah, semakin terus ada lagi yang konten-konten yang terutama media sosial cepat sekali diviralkan, baik itu yang sumbernya dari langsung dari kita maupun dari media cetak dan televisi yang diposting ulang gitu misalnya. Artinya selama aktivitas komunikasi kita berjalan baik dan rutin, saya yakin tidak ada lagi skat informasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya. Nah, tinggal sekarang masyarakat atau warga, kita udah komitmen, tapi warga kira-kira harus siap juga, harus bisa juga menerima dan mencari informasi itu. Itu Pak ya. Nah, kembali dengan tema kita Pak tentang sinergi ini kan, sinergi. Nah, KPD bilang, dia udah siap untuk bersinergi dengan Pemkot. Nah, bagaimana pihak Pemkot terhadap sinergi antara Pemkot dengan KPID gitu ya, dengan Bapak nih, dari beliau nih kan tadi. Ya, kalau saya lihat sih selama ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan ada masyarakat yang merasa terhambat untuk mendapat informasi melalui KPID, mereka nggak bisa dikomunikasikan, dimediasikan, kan itu dimediasikan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa komplain atau keberatan atau tidak mendapatkan pelayanan dari kami baik langsung maupun tidak langsung, ada beberapa UPD juga. Nah, ini silahkan mereka karena melewati jalur KPID, bahkan ada yang melewati ombudsman. Nah, sehingga kita jalin komunikasi itu, difasilitasi dan dimediasi. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik Pak ya. Harapan kita memang begitu kan ya. Selalu satu langkah, satu misi, satu visi kan. Karena kita kan Kota Pontianak ini yang kota terdepan lah di Pontianak. Oke pemirsa, sampai sini dulu segmen pertama kita. Kita akan ketemu lagi di segmen kedua. Tapi jangan kemana-mana karena ada yang mau lihat. Kabar motivasi.
kembali Master MC Zen. Pemirsa di rumah, siaran ini atau acara ini adalah berkat kerjasama antara ETV dan IMAS. IMAS adalah International Motivator Association of Indonesia dengan ETV. Nah, kebetulan beliau ini atau wali kota Pontianak adalah juga pembina daripada IMAS. Oke, kita akan masuk lagi tentang tema kita hari ini tentang sinergi antara KPID dan Pemkot. Nah, kita balik lagi ke Bang Dedi nih. Nah, Bang Dedi, khususnya kita tadi sinergi dengan Pemkot. Nah, kita ngomong bicaranya tentang masa depan nih. Ya. Masa depan berarti harapan Bang Dedi khususnya tentang award ini. Apa namanya ini apa? Tentang award yang ke depan nanti ini. Oke. Baik. Pada dasarnya KPID beserta perangkatnya baik itu termasuk awardnya, kita ingin satu hal yang utama yaitu bagaimana kita mewujudkan siaran yang sehat terutama untuk masyarakat Kalbar. Siaran yang sehat itu ialah siaran yang pertama pasti menginformasi, memberikan informasi, contohnya pembangunan daerah Pak ya. Jadi dari situ masyarakat bisa tahu informasi termasuk kendalanya, sehingga tidak ada silang pendapat dan miskomunikasi. Yang kedua mengedukasi artinya mendidik. Contohnya masyarakat kita di daerah pedalaman dengan mendengarkan radio sambil menoreh, dia akan bisa memperoleh satu pengetahuan baru yang mungkin bisa meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraannya, atau bahkan membuat dia terinspirasi membuat bisnis yang lain. Yang kedua mengedukasi, yang ketiga selain itu menginspirasi, artinya banyak hal di tempat-tempat lain yang bisa kita tampilkan di Kalbar dan itu bisa membuat Kalbar mungkin bisa lebih baik dari itu. Dan tentunya pasti membangun Kalbar melalui bidang penyiaran. Kenapa kami ingin bersinergi? Karena kami menganggap penyiaran itu sangat penting. Kenapa? Contohnya sederhana, Karhutla Pak. Karhutla itu adalah masalah nasional sebenarnya. Artinya bagaimana kita pertama pasti menanggapinya, meresponnya. Yang kedua bagaimana mengedukasi. Nah itu tidak akan bisa kita lakukan jika kita single factor, berdiri masing-masing. Tetapi jika kita bersinergi, di situ ada bidang-bidang yang menangani itu dari Pemkot, ada Badan Penanggulangan Bencana, juga disiarkan, diberikan edukasi ke masyarakat melalui bidang penyiaran, sehingga penetrasinya lebih tepat, bahkan ke masyarakat terpencil sekalipun mereka akan tahu itu. Jadi kedepannya memang kami mencoba untuk menginisiasikan di mana kita bisa melakukan kerjasama, baik itu berupa literasi media, termasuk membuat hal-hal baru, misalnya radio komunitas. Kami sudah mencoba bekerja sama dengan Kodam Pak. Sudah tanggal 19, satu hari setelah KPID Kalbar Award, sudah ada peresmian radio komunitas. Itu sepenuhnya disupport oleh Kodam. Tapi awalnya dari kita yang roadshow ke sana, sehingga mulai dari infrastrukturnya, perizinannya kita support. Kita juga berharap Pemkot juga punya ide-ide, mungkin bisa membangun radio komunitas, apakah itu segmentasinya kesehatan, pendidikan atau pelayanan publik, nanti itu dengan sendirinya bisa kita realisasikan jika kita bersinergi bersama. Termasuk pelayanan publik, sekarang ini era transparansi Pak ya, seperti yang Bapak bilang, apapun itu yang terjadi masyarakat tahu dan berhak tahu. Nah bagaimana kita menyampaikan hal yang tepat, membangun dan membuat masyarakat lebih mengerti, itu bisa kita lakukan jika siaran sehat kita bisa buat, dan lembaga penyiaran juga akan lebih termotivasi karena ada iklim persaingan yang sehat di situ Pak. Mereka akan berusaha menampilkan produk-produk unggulan, termasuk sesuai topiknya kemarin yang di KPID Kalbar Award, potensi kearifan lokal. Kalbar ini sangat kaya. Contohnya untuk kain aja ada macam-macam motif. Kain songket, kain apa, belum tradisi, belum wisata budaya. Jadi kedepannya kita mengangkat Kasana Kalbar ke pentas nasional, sehingga jika destinasi wisata orang tahu di Kalbar banyak. Jika kuliner juga di Kalbar banyak, tentang kebudayaan di Kalbar banyak. Ini akan berdampak positif, salah satunya juga meningkatkan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Itu kan faktornya pengaruh juga ke PAD ya Pak ya. Nah terus termasuk ke masalah desa mandiri. Salah satu indikator dari desa mandiri adalah tersedianya sarana dan prasarana informasi. Nah ini kita tidak bisa memulai dengan serentak, tetapi jika kita memulainya dengan hal-hal yang seperti radio komunitas,
nanti pelan-pelan nanti akan muncul internet desa dan peningkatannya itu ke depannya juga itu akan meningkatkan BUMDes bisa. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, kami berharap termasuk juga ke Pemkot, Pak, kita bisa ke depannya menindaklanjuti ini dengan mungkin menginisiasikan kegiatan-kegiatan yang langsung real seperti itu. Oke, ini terakhir pertanyaan nih. Ya. Apa harapan Bang Dedi, Ya. Ketua KPD Award, terhadap lembaga penyiaran dan masyarakat umumnya? Pertama, kepada masyarakat, kami ingin masyarakat juga tahu bahwa kami sebagai representasi dari masyarakat mau memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat mempunyai hak dalam penyiaran ini. Hak itu apa? Yaitu hak untuk memberikan apresiasi. Salah satunya sudah kita lakukan dengan mengadakan award. Juga hak kritik. Jika ada terindikasi lembaga penyiaran ada melanggar norma-norma sosial, contohnya ada pornografi, ada kekerasan, ada bully, itu bisa disampaikan melalui kita, baik melalui manual langsung ke kantor maupun melalui media sosial. Yang kedua, memang masyarakat juga berperan serta dalam penyiaran yang sehat. Artinya dengan memberikan masukan, memberikan apresiasi, ini akan menyentuh pihak yang kedua, yaitu pihak lembaga penyiaran, sehingga lembaga penyiaran akan lebih meningkatkan konten dari yang mereka tampilkan ke masyarakat. Sederhana saja, contohnya sekarang ini siaran itu kan pasti ada yang sehat dan ada yang tidak sehat, Pak ya. Artinya kita harus juga mengedukasi ke masyarakat bagaimana memilih siaran yang sehat, yang bermanfaat, yang sifatnya konstruktif, sehingga karakter bahkan kemampuan skill secara individu juga bisa terangkat melalui penyiaran ini. Dan kepada pemerintah selaku stakeholder, kami juga berharap kita bisa bersinergi melakukan hal-hal yang positif, realistis dan memang real yang sifatnya menyentuh ke masyarakat. Dalam hal ini mungkin kayak gugus tugas tanggap bencana, progres pembangunan, kita ada kategori program pembangunan, Pak. Jadi bagaimana kita menyampaikan segala sesuatu ke masyarakat secara bersinergi sehingga masyarakat Kalbar pada khususnya tahu dan mereka juga berperan serta dalam pembangunan. Demikian. Terima kasih ya. Kita kembali ke Pak Edi nih. Pak Edi, tadi kita bicara tentang penyiaran sehat. Nah, menurut Pak Edi, bagaimana atau apa peranan Pemkot ke depan ini agar siaran di lembaga penyiaran itu menjadi siaran yang cukup sehat? Ya, jadi saya setuju apa yang disampaikan Bang Dedi tentang penyiaran sehat ini, karena peran media yang untuk disiarkan ini kita harus membangun masyarakat yang madani, yang masyarakat yang bisa cerdas menangkap informasi-informasi. Kalau penyiaran yang tidak sehat ini akan berdampak terhadap apa yang diserap oleh masyarakat. Perilaku jadi, juga, Pak, perilaku, terus juga kepemerintahan, kepercayaan akan berkurang, dan ini jadi tidak produktif bahkan. Sehingga penyiaran sehat ini yang kita harapkan. Artinya informasi yang disampaikan itu yang informasi yang positif, yang membangun, yang produktif, ya. Bukan informasi yang negatif yang justru akan menjadikan masyarakat mundur ke belakang atau bahkan terpecah belah, bahkan timbul konflik bisa terjadi. Nah, ini diperlukan pengetahuan, diperlukan kecerdasan juga bagi para pengelola konten-konten, ya, bagi para pengelola perusahaan-perusahaan yang media. Jadi sehingga dalam menyampaikan informasi itu informasi benar-benar yang sehat, yang dimaksud oleh Bang Di tadi, yang tanpa hoax ya. Iya, seperti itu. Yang tadi yang bisa menginspirasi, yang apalagi edukasi. Jadi benar-benar informasi yang sangat yang positif lah. Jadi bukan berarti berita negatif tidak ditampilkan. Berita negatif itu misalnya kejadian kriminalitas, ya, kejadian apa misalnya yang ada di masyarakat. Sifatnya kan ini disampaikan untuk masyarakat mengetahui, tapi itu memang fakta gitu. Jadi bukan khayalan atau apalagi rekayasa. Nah, ini harus didukung dengan data yang valid. Kalau datanya tidak valid, tidak akurat, ini akan menyebabkan informasi yang bias, informasi yang kabur, informasi yang tidak jelas dan cenderung hoax. Nah, ini harus kita hindari. Sekarang ini saya lihat Pemkot pun sudah membangun untuk data, Pak ya. Nah, sejauh mana sekarang Pak pembangunan segmen informasi data?
Kebetulan kita udah di Pon TV ini Pak ya. Pontif Center. Kita sedang terus menghimpun data. Kita kerjasama dengan Kepala Staf Kepresidenan. Data ini sangat penting sekali bagi kita di pemerintahan ini. Jadi data apapun ini sekarang sudah 1 juta, hampir 1.900.000 data yang terkumpul di sini. Yang data ini sebenarnya juga harus dikelola, diolah harus di manage, gitu kan. Menjadi suatu data analitik, menjadi suatu data primer dan sekunder yang tampilannya tergantung kebutuhan, bisa berupa grafik, diagram ataupun tabel dan lain sebagainya. Tetapi data ini juga tidak boleh dilepaskan begitu saja, dibiarkan. Data ini kan ada data yang bergerak, bahkan bergeraknya per detik, per menit, per jam. Misalnya data tentang pendapatan daerah, ya kan bergerak terus. Data tentang kelahiran itu juga akan bergerak terus, data tentang kematian. Tapi juga ada data yang bergeraknya ini boleh dikatakan lama, tahunan bahkan lebih dari 1 tahun. Misalnya contoh data luas wilayah, data tentang misalnya kondisi cuaca ataupun data tentang kondisi jumlah sarana prasarana tertentu ya, yang pembangunannya mungkin tidak bergerak cepat. Nah, jadi ini yang harus dikelola secara baik sehingga datanya harus update. Nah, siapa pengelola itu? Nah, kita di sini di Pemerintah Kota Pontianak ada, setelah ada Dinas Komunikasi dan Informasi, ini dikelola oleh Dinas Kominfo, yang dimana di sini mengelola informasi yang masuk maupun yang keluar. Terus di Pontif Center inilah laboratorium komunikasi informasi ini berada, sehingga siapapun yang akan datang untuk mencari data apapun ada di sini. Jadi data yang ada di sini Pemkot ini transparan Pak ya, mudah diakses. Karena datanya valid gitu kan ya, data valid dan sehat gitu, ngomong sehat gitu. Oke Pak, kita kembali lagi nih Pak tentang integritas dan kesehatan penyiaran. Nah, harapan Bapak terhadap lembaga penyiaran dan masyarakat khususnya tentang penyiaran yang sehat nih Pak. Dengan adanya komunikasi, adanya saling keterbukaan dan kebutuhan kita bersama, kepentingan bersama, dengan tanda petik nilai-nilai positif yang kita ingin dapatkan, saya yakin pesan dari lembaga informasi ataupun penyiaran ini bisa tercapai. Kok tercapai target-target kita, masyarakat madani yang kita harapkan, masyarakat yang cerdas, yang produktif, yang kita harapkan juga, sehingga kita bisa membangun sinergis kekuatan besar untuk menciptakan peradaban pembangunan Kota Pontianak ini akan terwujud, akan tercapai. Nah, sehingga contoh sekarang yang lagi viral ini kan masalah pekerjaan perbaikan jembatan Landak. Landak. Ini gimana tuh Pak? Ini dalam prosesnya ternyata banyak faktor penyebabnya. Pertama dari sisi perencanaan, dari sisi permasalahan. Nah, program perencanaan ini kenapa di akhir tahun baru sekarang? Karena penyelesaian jembatan Landak yang satunya ini diprediksi bulan Agustus selesai, ternyata molor di bulan November dan Desember. Kenapa jadi molor? Karena masih ada masalah pembebasan tanah yang lahan yang tidak bisa diselesaikan secara cepat. Kenapa tidak cepat? Karena tadi ada pihak-pihak yang bersengketa. Nah, perencanaan di luar Pemkot tuh Pak ya? Memang Pemkot, tapi kan itu di luar kekuasaan kita. Karena masalah hukum, di luar kekuasaan Pemkot. Karena masalah hukum. Jadi lambat di situ. Nah, masalah hukum yang harus kita selesaikan, tidak bisa semena-mena kita memperlakukan masalah ini karena nanti akan berdampak terhadap masalah hukum, sehingga baru selesai. Dan Balai Besar Jalan dan Nasional baru kan dianggarkan tahun 2019 dan berakhir di bulan Desember. Dia harus dikerjakan cepat. Sementara di bulan-bulan segini aktivitas masyarakat besar dan memang volume kendaraan ini memang luar biasa besarnya, sehingga ada semacam permasalahan di sini. Kalaupun ini tidak ada pekerjaan ini, jalan tersebut juga masih besar volumenya. Jadi ini masih tidak hanya dipikirkan kota, provinsi, dan pusat, ini harus kolaborasi bersama. Tapi yang paling penting bagaimana masyarakat juga ikut terlibat. Terlibat artinya pihak perusahaan angkutan berat bisa legowo mundur,
sabar untuk kita atur, karena jam 10 sampai jam 5 pagi baru bisa lewat misalnya, untuk memberi ruang kepada yang prioritas. Ambulan diprioritaskan misalnya, itu anak pelajar diprioritaskan, terus kendaraan-kendaraan kecil. Jadi memang di sini ada pengaturan dan pengalaman berharga bagi kita semua, karena dampak dari setiap pembangunan ini bisa langsung bisa tidak langsung. Jadi masyarakat marah, nah itu juga dilatih kesabarannya. Mereka juga harus cerdas mencari celah. Misalnya kalau mereka kerjanya di sini, di seberang sini, misalnya di sekitar Pasar Tengah, udah tol macet, ngapain mesti pakai motor? Udahlah pakai sampan aja lah. Lebih praktis Pak ya. Lebih praktis, nggak berjam-jam. Ini kan kalau bawanya ngomel, ini kan juga tidak produktif. Tidak menyelesaikan masalah juga. Tidak menyelesaikan masalah. Memang betul, kita akui di situ ada problem. Kita juga pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan. Betul. Tapi kan tidak bisa dalam waktu singkat, karena banyak faktor X yang mempengaruhi. Sehingga kita harus sama-sama. Ya, kita terjebak kemacetan, bagaimana kita menyikapi, mengendalikan diri untuk kita justru malah memperlancar, jangan malah menjadi hambatan. Udahlah macet, stres, malah stres ini malah sakit, malah kos lagi kan. Udahlah waktu dan lain malah lalu ke badan. Nah, inilah diperlukan kecerdasan. Informasi yang disampaikan oleh lembaga informasi juga harus berimbang, ya kan? Kalau informasi negatif, misalnya di media sosial sekarang saya dibully oleh masyarakat, ini Pak kenapa? Mereka berkeluh kesah, saya maklumi karena ini kan warga-warga kota dan bahkan warga di luar kota yang merasa terganggu dengan adanya kemacetan, sehingga misalnya yang harusnya pulang jam sekian terlambat, misalnya gitu. Nah di sini kita harus belajar menghadapi masalah, ya kan? Karena masalah ini ada dua masalah yang alam, faktor force major, misalnya kayak bencana alam, banjir, masalah yang dibuat oleh pengambil kebijakan, atau masalah yang dibuat oleh kita sendiri misalnya, ya kan? Kita tidak siap, demam, tidak siap jas, toto kita jalannya hujan, demam. Nah itu yang saya maksudkan. Oke, terima kasih banyak nih Bang Dedi dan Pak Edi. Oke pemirsa di rumah, tadi kita tahu bersama-sama bahwa dunia penyiaran yang sehat itu emang hasil sinergi kolektivitas perhatian kita bersama, yaitu di KPID sendiri, di Pemerintah Kota Pontianak, dan lembaga penyiaran pun harus menyiarkan konten yang sehat. Dan yang paling penting adalah kontribusi masyarakat, karena masyarakat yang mampu menilai itu sehat dan tidak sehat. Kita inginkan bahwa lembaga penyiaran ke depan ini pasti memiliki konten yang sehat, lebih kreatif, lebih edukasi, dan informasinya pasti yang baik-baik. Pemirsa, sampai di sini dulu kabar motivasi. Kita ketemu lagi pada yang lain, karena hari ini adalah khusus siaran yang eksklusif dengan Pak Edi Kemtono, Wali Kota kita Pontianak yang tercintai, sama-sama dengan Bang Edi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalbar motivasi.